Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo. Kita balik deh. Rek dibereskeun heula moal cucungna, trek langsung mulai. Biarinlah. Biarin. Pura-pura bego aja. Udah, biarin. Kecoa juga sama-sama makhluk hidup. Cuma kadang bikin takut. Sama kayak peraturan. Apa sih? Apaan? Ngopi dulu. Orang pokoknya di sini lah ke podcast. Kita udah lama banget ya podcast ya. Baru seminggu aja. 2 minggu. Seminggu ya? Seminggu. Ya udahlah. Oke teman-teman semuanya, balik lagi bersama kami di podcast yang selalu Anda rindukan, yang isinya selalu bermanfaat bagi Anda semua dan tentunya sangat menghibur bagi kita yang isi. Yang penting membuat kita dulu. Yang penting buat kita. Kalau kita bikin pakai hati, nanti siapa tahu yang dengerin juga bisa ngasih hati. Masih bersama kita di obrolan. Yo, lanjut lagi kita ngobrol. Bahas apa nih? Kita akan ngobrolin sesuatu yang viral tetapi dengan sudut pandang edukasi. 10 tahun Berarti- dosa-dosa presiden. Masih. Nawa dosa. Ngebahas ini cek kodam. Cek kodam udah nggak viral, Bang Faris. Oh, udah bener. Udah telat. Gila 2-3 itu. minggu itu. Atau ini, jeritan ekonomi rakyat di bulan Agustus. Itu lebih ke curhat nanti. Kenapa Juli begitu boros? Oh iya sekarang. Ya, Agustus. kenapa Juli begitu susah? Karena merdekanya Agustus. Kenapa Agustus susah? Karena baru merdeka. Kenapa September susah? Karena baru sebulan merdeka. Terus we. Kenapa Desember susah? Akhir tahun. Akhir tahun terus we. Wah. Kosong filternya. Bukan. Gak mau. Waduh, udah pakai semit aja semit. Kretek lanjut lagi. aja, kretekan. Kretek aja. Itu ada. Lumayan lah. Si sampah. Udah lanjut lagi podcast. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang kasus-kasus yang lagi marak banget di Indonesia. Salah satunya adalah bullying. Emang marah banget gitu. Marah. Marak. Malum, anak kan baru sekolah-sekolah nih. Oh iya. Tahu ajaran baru atau ajaran baru. Saya teh baru tahu kalau misalkan di SMP sama SMA itu ternyata ada mata pelajaran tentang bullying. Begitu. Bukan bullying. Bukan mata pelajaran apa? Muatan pembelajaran yang tentang bullying dan kekerasan. Bullying dan kekerasan. Saya lupa namanya itu. Oh, Muatan- iya. PPPK kalau nggak salah. Pepek. Oh, lupa. Itu jadi satu mata pelajaran. Bukan, jadi satu konten di MPLS. Oh, di PMPL. Jadi bukan pelajaran khusus di kelas itu 2 jam gitu. Bukan. 2 SKS MPLS, biasanya. itu terus ada pernyataan semuanya itu menyatakan tidak terhadap bullying gitu. Pernyataan bersama siswa. Dulu juga saya pernah lihat iklan stop terhadap korupsi, gering ketangkap semua. Ya kan setidaknya seremoninya ada. Ada. Pura-puranya. Ya, pura-puranya. Nah, nanti kita bahas panjang dalam podcast ini bullying itu apa, bagaimana dan gimana cara menghadapinya. Kalau ngomongin bullying, secara pribadi saya juga dulu orang yang dibully waktu zaman kecil. Asli. Alumni bullying saya. Yang kena bully berarti Survivor saya waktu SD itu saya kena bully. Penyintas. Penyintas yang Bully orang bahasa Indonesia nya perundungan. perundungan. Penyintas perundungan. Anjing, Pepe. Untung penyintas pundungan. Penyintas perundungan itu ada sih yang begitu juga. Gitu. Nah, sekarang itu bullying itu sudah parah gitu. Parahnya sih gimana Om? Sampai banyak yang bunuh diri kan, anak sekolah dari SD, SMP, SMA tuh. Sampai iya. yang kemarin juga yang di Terakhir. Cimahi kan. Itu guru lah. Itu guru lagi. Tapi kalau bullying itu Kalau guru bukan bullying, ininya apa sih definisinya bullying itu? kesepian. Bukannya kena bully itu katanya. Ya
pokoknya intinya mental health issue. Definisinya bullying itu apa sih? Terus batasan-batasannya lihat. apa? Nah, batasannya apa? Terus kalau laki-laki Karena kan- ditolak karena terlalu baik itu bullying nggak masuknya? Kalau dulu zaman Ini, dulu kan sering ada yang digulung. Penjelasan. Digulung. Digulung. Oh digulung. Diguling. Gulung. Itu kan bully. Enggak sih, Udah lebih baik, ke ketangkas. Itu ujian kanuragan. Nah, ini perbedaannya, kalau kejadian itu terjadi sekarang itu bullying. Bullying. Ketika terjadinya dulu itu ketangkasan. Ketangkasan. Jadi yang cara menyikapinya adalah karena kita rata-rata Angkatan pujangga baru. Pujangga baru, angkatan pejuang 90-an ngelihat bullying teh plus minus. Secara definisi dulu nih, bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat untuk menyakiti orang lain yang dinilai lebih lemah atau berbeda. Nah, atau berbeda. Menyakitinya dalam arti fisik. Bisa Dan fisik, juga bisa mental, bisa verbal, verbal non verbal. verbal non verbal. Jadi kalau cinta ditolak karena berbeda jenis kelamin, menyakiti kan? Itu menyakiti. Pertamanya aja. Bullying nggak itu? Aku nggak mau sama kamu karena kamu beda. Itu mah kejujuran. Itu mah bullying. Kan dulu sih. Karena beda kelamin. Berarti cewek. Ya, tapi ada yang kuat ada yang lemah kan, poinnya itu kan. Nah, ada yang kuat, ada yang lemah, yang Ada yang satu yang kuat menindas yang lemah. yang lemah karena lebih lemah atau karena berbeda. Kan ada juga yang kuat secara visual, lemah secara visual. Goreng batu. Goreng patut. Diperhaluskan jadul nyari beteng. Ayah nu dibully gara-gara goreng patut ya gitu. Ya. Nah, kita dulu selalu melakukan begitu. Saya begitu dulu. Kan Orang yang pernah pelaku ditinggalkan Pernah di kena. SMS sudah sayang-sayangan, ketemu di mall, saya ditinggalin. Kata dia teh kita nggak cocok, anjing apanya yang nggak cocok, baru juga ketemu anjing. Terus orang ngaca Gimana bayar sih ya itu. dan setelah saya Kopdar. saya tahu gitu setelah kita ngaca teh ada orang goreng sih gitu. Yang ceweknya cantik brengsek aja. Terus dia pergi gitu kabur terus handphone-nya diblok gitu. Oh, jadi kalau cantik brengsek. Kalau kelakuannya kayak setan ya. Tapi kadang yang Tapi paling Generasi yang susah. palingnya tampang kayak malaikat, walaupun kelakuan kayak setan gitu. minimal gitu. Kan katanya Jangan tampang kayak setan juga. iya, Kelakuan kelakuan kayak sama setan. banget sama gitu. Balik lagi ke bullying. Balik lagi. Di sekolah teh bullying partisan. Yang saya baca di berita, Ya. di sosial media, itu banyak yang sampai akhirnya anak tuh bunuh diri, menyakiti diri sendiri, terus perilakunya Bunuh diri. berubah drastis segala macam. Ada yang sampai macam-macam lah. Gitu. Nah, kita teh kan sebagai bapak-bapak guru semua nih. Terus angkatan 90-an yang dulu mungkin ngalamin bullying teh seolah-olah itu jadi ketangkasan buat kita dulu. Nah, kumaha ya. Jadi gimana? Emang dibully gara-gara pendek. Jangan gara-gara patut. Ya, balik lagi, kita masing-masing pernah dibully nggak sih? Pasti Pernah sih. Pernah, tapi kan merasa sih. Pernah ngerasa. Ya maksudnya kalau ditanyain sekarang di konteks sekarang tuh mungkin ya dulu juga dibully gitu, cuman ya nggak sampai pengen bunuh diri juga sih. Kayaknya kalau Iya. dulu tuh kita masih bisa balas gitu. Walaupun misalnya ada yang lebih Kuat gitu. gitu, terus ngebully kita gitu. Kita bisa balas gitu. Ya. Masih ada keberanian untuk nggak minder gitu. Oh iya. Masa pubertas saya dulu juga sering banyak dibully. Pelakunya sebelah saya ini. Anda dulu puber juga. Tumbuh pubik juga. Saya dulu itu tidak pernah membuli orang. Iya Saya sih. itu ini mengejar prestasi. Saya Berarti Anda pembuli dulu. Anda pembuli dulu ya. saya mau mengejar prestasi aja. Ikut lomba kayak gitu. Nggak tahu urusan bully-bully itu nggak pernah ketemu. Beda circle. Beda circle. Kan kalau jauh Dia sebenarnya dia yang dibully sih. Kan beda kan. Iya. kayak kalau zaman dulu tuh misalnya ada yang songong nih, yang sok-sok jagoan gitu. Wah, ngebully orang terus yang tiba-tiba dibalas tuh sama yang dibully. Nah, pasti yang
yang apa yang Yang ngebulinya. ngebulinya itu langsung Kaget lah ya. kaget Shock shock gitu. gitu. Terus sama sebenarnya yang teman-teman sekelas juga udah tahu dia mah pasti sebenarnya cemen gitu tapi sosok doang gitu. Oh iya, Karena dulu banyak yang kayak gitu. ada tipikal kayak gitu dulu. Yang dia tuh padahal cemen tapi karena ingin membuktikan diri, orang tuh jagoan dia akhirnya jadi sosok jagoan. Ngajakin berantem yang lain ya. Iya. Semua songongan lah gitu. Songong. Tapi itu mah lebih ke ini gini. Jadi mun zaman orang mah lebih ke jajal perguruan. Oh jagoan. Jajal yuk. Gitu. Ya, Karena ada ya tes, kayak gitu tes juga. ilmu. Tes ilmu. Zaman saya di silat juga dulu gitu, tapi kan konteksnya bukan pembulian itu mah. Nah, orang ya mungkin bully nggak tahu sih tapi dulu Enggak gini, rasa- kalau dulu zaman sekolah kan pernah ada waktu kita kelas 1 itu Spek. ada satu teman yang pakai RG Anjing disebutin. terus Dari itu apa? motor Motor RG. RG. Oh, si Acin. Bukan. Si Nggak tahu. Pada mau ngarekeun. si Sandy. Oh, Sandy. Terus kan dia dibawa tuh ke WC sama kakak kelas. Oh iya. Padahal dia lebih berpowerful. Kenapa dia ormas? Bukan, dia saudaranya Wakasek. Salah beli. Si Sandy itu sama kita berdua se SMP ya. Ke SMA kita kan baru pindah kelas 2. Dan itu circle-nya Enggak sama. lah. Kalau nggak bareng SMP, Baru bareng pindah SMA Gitu gitu. tuh. Kelas bisa kelas murah. daerah barat. Oh iya, tapi Muteri itu dirinya udah ini lulus- gitu lulus baturan SMA nanti kita. karena Kan orang saya SMP. Iya kelas 1. Jadi nggak bahas si Sandy. yang ngebahas itu lah kan kita bahas bullying. Ya tapi konteksnya kalau sama kakak kelas orang gak pernah lah ke SMP gitu ke kelas hiji nya Pastilah. kok kakak kelas Iya pasti kan ada alasannya, apakah karena ganteng? Sama banyak karena cewek. Suka gitu kalau cewek-cewek itu gitu, kalau ada cewek, ada adik kelas cewek nih, cakep. Woi, di gencet. Udah Eh, gitu. ente orang iya mah orang Anjir. Iya. Anda digencet Pasti sih. ada alasannya kan? Hah? Nah nggak dikasih tahu gitu waktu itu cuman di pukul gitu kan pakai. Tapi karena orang kan akamsi ya Thank jadinya you. rumah saya cuman jaraknya berapa Waktu SMP. SMP Berapa milimeter? berapa milimeter lah di situ. Jadi Terus Sebelahan, betulan, gitu. jadi teman-teman kecil orang teh memilih waktu itu jalan hidup yang berbeda. Oh. Mereka jadi pang jalanan, Oh, di bangsa. ya jadi anak pang lah. Ya udah total kan mohok gitu. Jadi ketika orang kerja di Priung gitu, teman kecil saya tuh lewat, kenal mana? Jadi terjadi di Tenggelam. Jadi ditenggelam. Kamsi image nah, yang bisa balik di. Apa kenapa Anda pede banget dulu bakal ditenggelam? Karena sorangan orang geus di Riung ya, jeung lain geus di gitu teh. Mungkin makan di perkosa. Sama laki-laki yang Bonga-bonga. pada saat itu kita belum mengenal belum 90-an sampai 2000 awal tuh belum famous istilah LGBT, homo gay, pusbol itu jarang. Masih aneh lah. Tapi kalau di Jakarta ya pengalaman orang kan sekolah pakai bus atau angkot gitu ya. Nah di situ tuh banyak terjadi bukan pembulian, palak ya. Lu masuk malak itu masuk kuli gak? Enggak. Bukan itu Itu Omega. masih dalam kriminal. kriminal. Kriminal sih ya. Cuman ya kalau di Jakarta tuh yang salah di sekolah bahayanya tuh kan ada di sekolah dan di luar sekolah kalau di Jakarta tuh. Jadi misalnya ada satu SMK Budut Tomo. Iya, tahu. Tapi SMK-nya ya, bukan SMP. SMA-nya kan bagus tuh. Yang SMK-nya nih itu pokoknya kalau biasanya anak dia bilang gua anak budut gitu. Terus Aman. dipalak yang anak yang lainnya gitu. Sempat orang lagi naik angkot ada yang mau malak. Tapi gua pakai ini kartu anggota slang kan gue ada. Kartu anggota slang. Jadi di tas gua ini orang Dikelarin. iya dicantolin gitu lah. Dan itu nggak jadi nggak jadi dibully tuh. Slanker. Karena slanker. Karena fish ya. Karena fish. Fish. Baru udah berempat gitu, udah ngedeketin terus pas ngeliat tasnya anjing slanker nggak jadi. Slanker nggak jadi. Kok bisa ya? Iya, Iya, karena gitu. fish kan. Fish. Sakti itu ya kartu. Iya, kartu dulu. slanker tuh.
penyelamat juga tuh. Sekarang beli di mana kalau punya? Kalau di Bandung kan bukan kartu selengker, Nah, Kartu Green Greencore. Core. Green Green Core. Core. Green Core juga. Itu untuk orang Cimahi. Dari cuma sama Bandung. Kalau anak Bandung mah pangrok. Bang Rok. Yang itu? Ya, Orang mah kartu tidak anggota boleh. Green Core gitu. Jadi ada masanya dulu di Bandung itu ceritanya ini Pang sama Green Core. Itu mah juga di Jakarta. Pang Bandung itu sama Green Core Cimahi gitu. Kalau anak-anak yang tergolong tampan, kartu anggotanya OS gitu. Ardan. Oh, hal itu saya tahu. Kalau bentuk-bentuk kayak kita ya Green Core. Green Core adalah pang. Ini green card ya. Ya. Terus apa lagi ya? Atau pramuka yang nggak pernah dibully. Pramuka nggak ada cerita dibully. Nah, maksudnya orang jangankan dibully sama kakak kelas, sama pelatih aja disiksa tiap hari. Iya sih. Malah orang masih latihan yang agak ini ya, maksudnya yang Fisik. berat lah, fisik lah. Doper juga. Yang ditampar, yang di olahraga kan jelas gitu. Ya, sama. Pasti. Dan ketika yang lain lihat, wah ini sih mah tangguh lah. Mal mungkin gitu. Malah yang Terus nyenggol gitu ya. kalaupun ada yang nyenggol senior, orang kan aya nu sampai udah kuliah kan, Oh. yang ngelatih kan gitu di Baking now. Baking now. udah itu mah. Makanya si Panji itu merapat ke urang gitu gitu. Oh. Mencari perlindungan. Mencari perlindungan. Suaka. Karena pramuka. Pramuka. Ya. Nah, kalau saya dulu waktu zaman SD sering dibully teh. Pas pindah SD, saya dulu kan di Cibiru. Oh, anak baru berarti. Di Cibiru itu sampai kelas berapa ya? Lupa saya. Duka tuh. Kelas 3 kalau nggak salah. Terus saya pindah sekolah ke daerah Ciwastra. Daerah Ciwastra, sekolahnya itu rada mepet, agak ke perkampungan lah. Tersebarlah katanya ada anak baru dari kota. Anjay. Kan orang mikir anjing kalau ada kota-kota tuh bisa di Bandung. Ternyata anak-anak SD di daerah situ teh banyak yang dari kabupaten dalam lah. Jadi masih kan kelas. Jadi pas kabar saya masuk ke sekolah itu teh jadi sasaran bully saya dulu. Gitu. Diapain dibully? Kalau anak SD? Banyaknya mah difitnah, dipukulin juga, sempat dipukulin. Tapi kan dulu zaman itu teh saya juga sudah dipukuli sama bapak saya ya. Jadi seolah-olah biasa we gitu. Cuman rasa tidak nyamannya itu adalah saat si orang-orang ini yang SD udah main pukul-pukulan ya? udah kelas 3 kelas 4 itu saya. Berapa tahun bedanya, Bos? Kita bedanya hampir 12 tahun. Anjing. Enggak sih. 98. Tuh, 98 SMP nih. Saya lulus SD itu kan 2002. Oh, kita lulus Wah. SMA. Lulus SD 2002. Apa? Apaan? Lain kayaknya. Itu lah. SMP Kita ya apa sih? 2002. Hah? SMK itu saya lulus 2007. Berarti kurangi 3 Empat. 2004, 2001 ini berarti SD. Terus sama 8 sama 8 itu saya masih masa-masanya SD. dibully waktu SD. Jadi habislah di situ teh pas kelas 5-an itu baru mulai mau bisa ngomong, saya laporan ke ibu guru, akhirnya nggak dibully lagi. Berulang lagi saat SMP. SMP itu saya ada di SMP 31 Kota Bandung di Binong Jati. Di Binong Jati itu sebelum masuk SMP itu harus ngelewatin gang dan itu lumayan panjang untuk anak SMP. Nah di gang itulah sering terjadi pembulian sama pemalakan. Begitu. Akhirnya pernah beberapa kali dibully dan akhirnya saya itu jadi tukang laporan. Karena saya nggak berani berantem dulu. Akhirnya kalau ada apa-apa ya udah laporan ke guru sama ke satpam. Terus saya masuk paskibra. Akhirnya teman-teman semua tahu bahwa si Oki mah tukang laporan, tukang dibully. Gitu. Selamatnya di situ. Suaka lagi. Suaka lagi. Tapi mungkin kalau 98 udah terjadi kontak fisik di situ, sudut pandangnya harus kita rubah. Karena pada saat itu kan memang mungkin Anda dilatih menjadi aktivis sejak dini. Bisa jadi. Disiapkan untuk menghadapi aparat. Benar. Jadi perlu nyiapkan fisik gitu. Makanya dulu pas dibully kan tidak langsung laporan ke orang tua ya. Wah, orang kena diuji. Gitu. Udah sih beresnya itu. Waktu SMK mah enggak lah. Kalau SMK berarti udah lebih tua dan saya ikut silat gitu. Jadi akhirnya Kayak kawani gitu.
Iya, kalau SMK udah berani berantem lah itu mah udah. Karena kan diiming-imingi ilmu kanuragan. Keberanian meningkat dan yakin kalau dibacok nggak kena. Padahal itu oke. Gitu. Itu cerita bully zaman dulu ya, maksudnya kita compare sama yang keadaan yang sekarang gitu. Yang sekarang yang Sekarang kan lumayan, maksudnya di siswa kita aja ya. Itu kita ada beberapa pengalaman gitu sampai ya kan karena homeschooling ya, ada beberapa yang memang alasan mereka homeschooling karena di sekolah lamanya dibully gitu. Sampai kayak gitu. Sampai dia nggak mau sekolah lagi. Tapi rata-rata ini sih maksudnya karena kan ini media sosialnya. Nah, iya media sosial. Di itunya dibulinya banyak di situ juga gitu maksudnya gitu. Dia punya akun apa, ngomongin apa gitu, diserang gitu. Karena yang Anda sekarang itu ajar itu pada saat itu kan lagi online, lagi pandemi. masih kena bully. Dibulinya itu. Dibulinya tuh pas masa pandemi. Pandemi. Secara Baca dibully komen online. gitu. Iya, jadi Lebih media banyak sosialnya dengan- dihantam gitu sama Diserang lah gitu. diserang. Berarti literasi kita bagus karena dia baca. Ya, tapi kan mentalnya down dulu. Maksudnya anak-anak sekolah dibully di media sosial itu emang ngapain gitu? Ya, Apa yang dibahas? karena murid kita itu dulu itu kan dia tuh wibu, Oke, terus? seneng dengan pakaian-pakaian yang Jepangan lah. Jepangan tuh Harajuku. Harajuku gitu. Terus kenapa? Terus ya mungkin yang lain mah bukan circle-nya terus dikata-katain gitu. Oh iya, guys, berarti kan yang ngata-ngatain itu. Iya, kan? cuman kan murid kitanya yang nggak kuat gitu. Nah itu kan pembulian ini kan nggak secara fisik kan maksudnya. Orang tuanya membiarkan juga itu. Enggak. Ya salah satu tindakan yang paling mungkin udah sampai puncak mungkin ya. Ya udah aja keluar dari sekolah gitu. Akhirnya homeschooling. Tapi nggak tahu kenapa ya, maksudnya di luar itu teh ada fenomena yang sekarang tuh lebih sulit menerima perbedaan lah. Misalnya jika wibu gitu ya. Ya kan zaman kita ada yang suka Jepangan, ada yang suka naon gitu biasa we. Ada yang suka metal, ada yang suka punk, ada yang suka Macam-macam lah gitu. heavy metal, Metal, ada yang ska. suka Malaysiaan, ada yang suka Tapi yang Malaysia itu pasti dibully. ya. Iya, yang suka Malaysia dibully benar. Ya, saya juga ngalamin itu. Tapi lamun gergalanya yang kira Malaysia. Cuman maksudnya sekarang tuh kan muncul istilah wibu gitu, kayak apa? Pelabelan yang terlalu berlebihan sih sebenarnya. Kurang ada yang anak senja gitu. Ya dulu mah ya biasa we yang suka-suka itu, yang enggak gitu. Sering ya berjalan dengan dulu juga udah heterogen ya. udah heterogen banget. Heterogen cuman dulu itu bisa saling apa ya menghargai gitu maksudnya. Ya resepna nu kitu nya geus gitu. Iya, Urang mah kieu gitu. Sekarang mah justru jadi ini fanatik berlebihan. Iya, kadang ada itu sih yang benderanya gitu. Jadi jalan hidup gitu. Enggak, maksudnya mungkin dia kan misalnya wibu ya. Emang dia doang di Kelasnya gitu. di lingkungan sekolahnya emang dia doang. Kan pasti banyak kan, enggak dia doang yang wibu. yang lainnya mungkin tidak terlalu menunjukkan. Nah, kayak apa ya, di kampus juga kan di jurusan teh orang ngobrol sama anak-anak yang sama dosen-dosen tuh ngobrol lah gitu ya, maksudnya akrab segala macem ya, ngopi bareng gitu, ngedut bareng, terus nanya lah ini satu anak ini kemana gitu, orang kan nanya ini anak kemana, wah nggak tahu pak dia mau wibu, jadi udah pelabelan yang kalau wibu teh udah aneh. Terus ya udah pas lagi biasa orang baca komik lah gitu. Nah orang baca komik kan dari zaman SD sampai SMP lah gitu. Wah si bapak wibu oke. Nah itu jadi orang nah sih kudu data gitu maksudnya. Ya biasa aja orang mah tiletik ya baca komik gitu. Nah ya jadi berlebihan gitu akhirnya. Ya, banyak yang ngejudge juga akhirnya. Padahal wibu yang wanian gelut juga loba sih kurang. Gitu. Oh kalau di loba sih. Aya tapi itu loba. Benar. Tapi ada wibu yang tapi kalau kadang ini juga sih kalau misalnya nonton ngeliat orang cosplay ya, kalau di Indonesia tuh yang cosplay dia tuh
inilah maksain gitu si kostum-kostumnya. Iya. Nah, kan itu salah satu komen-komen yang Itu tapi judging kan cuman sebenarnya. cuman kocak kan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa sebenarnya. Ya maksudnya kan gini, yang satu bercosplay wibu-wibuan lah ya gitu ya. Yang ini senja-senjaan, ya kan enggak sih masing-masing sebetulnya bisa komen kan. Iya. Yang ke anak senja gimana, yang anak senja ke anak wibu gimana gitu ya. Kan sebenarnya nama ya sudah beda dengan circle-nya masing-masing gitu. Sebenarnya bukan kayaknya kalau kayak gitu bukan lebih ke bullying sih, kayak cuman verbal abuse aja. Iya, nah akhirnya kan itu yang jadinya. dianggap sebagai pembulian. Itu kan bully itu non-verbal. udah masuk ke sana juga gitu. Verbal abuse. Ya ketika zaman dulu kan verbal abuse tuh nggak bisa dibilang bullying ya. Iya, dulu mah ceng-cengan aja gitu. Nah, sekarang mah justru di kepolisian itu ada juga pasal itu. Pasal kalau apa? Iya. Verbal yang ngehina hari itulah gitu. Ya, terakhir kemarin baca berita juga yang bilang Tobrut itu kan nanti bisa dipenjara sama dia. Iya. Sebelum Catcalling. Gimana kalau misalnya nama si ceweknya emang Tobrut? Katanya mau ditanyakan ke Kak Kolot nasi. Tapi kalau catcalling, nah kalau catcalling kan lebih apa ya, lebih Pelecehan. sensitif sebenarnya. Maksudnya kan ke pasal juga ya. Pelecehan. Iya, cuman maksudnya kan sensitif lah, ada ya kalau perempuan yang nggak suka digituin atau laki-laki yang nggak suka digituin ya. Tapi kan ada juga perempuan, misalnya orang waktu itu nonton Danila, gue mah suka di gituin tuh, kayaknya ngaco nih cowok kayak gitu misalnya, kan ada juga. Iya, Beberapa jadi undangan aja. Ih, gimana orangnya aja, orang juga ada yang doyan diketrek gitu kan, cewek juga ada. ya jadi kumaha target. Ya kalau lagi apes, ya apes berarti. Kita calling atau kita misalkan heureuy manggil Tobrut. Kalau pas ketemunya si cewek ini emang enjoy gitu, santai-santai aja. Tapi kalau ketemunya satu sisi lagi si ceweknya sensitif atau gimana nggak suka, itu jadi masalah juga. Gitu. Ya, ya. Normalisasi pembulian verbal. Yang fisik Ya, ya. karena ini si zamannya juga kayaknya sekarang Itu beda. Iya, Maksudnya Udah berubah. sensitivitas orang kesini ya. Makin kesini itu memang makin arah ke sensitifannya itu makin ini gitu, makin tinggi lah. makin tinggi. Nah, orang kemarin ada teman yang baru tahun ini tahun pelajaran ini dia masuk kelas 1 SMA. Ya. Nah, di SMA-nya di Cimahi. Hmm. Dia baru kan seminggu tuh MPLS kan ya, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Terus sudah belajar lah di kelas, ada bocoran lah si A si B ini nama orang tuanya siapa gitu. Nah dia dipanggil nama orang tuanya gitu kan, orang disebut bahwa lama kan nyebut babe ya, babe yang mana salah disebut neta. Nah Kata-kata ini. anak ini juga sama, dia sama teman yang lainnya disebut nama bapaknya, langsung pingsan. Pingsan? Kok bisa? Katanya emosinya Oh, ketahan nggak bisa ini. ditambah lagi mungkin belum sarapan. Mungkin. Nah pas ditanyain kenapa gitu ya, Bisa terus baca. ibunya kan datang ke sana, terus sudah bangun ditanyain ya di kelas diejekin nama orang tua gitu. Iya itu. Inungna kan seumuran maksudnya teh. Kan orangnya baheula sarua gitu kan, tapi nah budak-budak tidak bisa gitu. Bahkan dulu Nah, itu tuh sensitivitasnya itu yang kita jadi- tuh sampai menyelidiki nama nama bapak teman-teman bentukannya kan misteri anjing. Di dakwaan tapi kebagian rapor tinggal di bagi rapot. Oh, di dulu rapor yang tinggali. Si Cengla sudah berhasil tadi. Dani sudah padahal bertahun-tahun tadi. Guys kuliah kan asa. Nah, udahlah. Tapi kayaknya untuk beberapa tahun ke depan kalau misalkan saling ejek nama bapak, keren kayaknya nama cowok-cowok zaman sekarang kan mantap banget. iya. Maksudnya Nggak jadi Tinggal ceng-cengan. bawa langsung usep gitu dadang gitu Bisa kan. ceng-cengan. Kayaknya mau misalkan babena ngarana siapa yang keren ya? Kiev. Iya, misalkan kan anjing babe orang Ya, itu kan terkenal berarti lagi 30 ngarana tahun halus. lagi lah. Kan masih cakep. 20-30 tahun lagi ke depan kan kayak gitu ceng-cengan namanya. Eh, Dava, Anjir iya. Kan siapa? Rafa, Lebih halus gitu. Raffi. Kalau dulu kan
enak ya. Terus roti kukus ya. Padang kukus. Roti kukus ya, roti kukus. Iya. Benar begitu ya. Saya nggak melakukan itu ya waktu sekolah. Tapi bukan berarti menormalisasi ya. Nggak, maksudnya pada zaman itu Pada zaman normal. itu normal. Pada zaman itu normal. Terus untuk kita yang memang melakukan itu teh nggak ada dendam gitu. Iya. Ya ada yang emosi ada, tapi yang yang emosi. udah biasa aja. Tapi tenang Ya, tapi dia nggak bisa apa-apa juga. Mau ngelawan gimana ya orang yang ngecengin Jadi akhirnya nggak salah gitu. Ya maksudnya kan masih pada bisa balas gitu kan. Iya. Paling kalau ngomongin apa ngecengin nama bapak, kalau kita misalnya melakukan kesalahan gitu, misalnya ini gitu, dadang gitu, dasar dadang gitu, misalnya kayak gitu Tapi kan. kita juga berhenti kan? Berhenti akhirnya. Berhenti akhirnya karena ada satu yang bapak yang meninggal. Jadi ada satu member yang gitu lah, yang biasanya Ada member yang gitu lah. paling berisik gitu. Enggak, Satu yang ya. paling berisik. Ada satu teman yang tidak pernah kita cengin nama bapak, si Abah. Karena tiap hari kita kesana. Lagi coba bena. Si Apri kan nggak tahu bapaknya siapa. Nah, si Apri mah lahir dari Batu. Nggak punya. Nah, cuman kan gini, kalau zaman dulu secara fisik kan masih ada kan membuli itu. Orang ingat waktu SMP itu banyak cewek-cewek sebenarnya yang kurang lihat gitunya. Kalau agak apa? Cakep Hai. dikit, terus dandan dikit gitu Oh, iya. dipanggil gitu sama Iya, iya. kelas 2 atau kelas 3 tuh. Orang Digencet. sempat melihat itu ada gitu. Ada, saya juga begitu dulu. Jadi nama nggak ada non Gencet. digencet Digencet. bahasanya teh. Ya itu dibully. Ya dibully gitu. Justru sekarang terbaliknya adalah kalau misalkan ada anak cewek mulai SMP, SMA itu nggak dan itu malah dibully. Iya, yang buluk ya sekarang. Kalau dulu itu kan yang dan Barat kate kan nih, di buluk dicet. mukanya. Kalau sekarang tuh jadi kebalik, anak SMA nggak dandan ke sekolah. Nah, itu yang dibully. Itu awalnya adalah itu tradisi dari ini kayaknya sekolah perhotelan. Oh, yang iya. nggak dandan masih kena semprot. Iya. Ya kan sekolah perhotelan mah spesifik lah, memang harus grooming kan. Iya. Cuman memang hal yang kalau tadi kan cewek misalnya yang anak baru yang Di kampus cantik gitu ya. Di kampus sekarang enggak. Karena perhotelannya nggak dandan. Wajib grooming. Kalau anak perhotelan wajib grooming, tapi kan kalaupun sudah di grooming ya yang jelek ya jelek aja. Tapi ya itu Verbal. verbal. Enggak sih, orang lebih menunjukkan ke realita aja. Kalau yang tadi anak baru nih, anak baru cewek cantik sedikit Iya. digencet kan. Iya. Cuman hal itu nggak akan terjadi ke anak-anak cowok. Cowok. Nih. Masa dipanggil sih? Bukan. Di sana. Kamu nggak boleh lebih gagah dari aku. Pilih semua. Itu kayak gitu. Si Sandy itu karena motornya RG dan berisik dan mungkin lebih bagus dari anak-anak kelas 2 kelas Motor 3. kan? Iya, Karena Bukan karena motor, lebih bukan- tampan. bukan karena Coba banget. di angkatan kita siapa Fadilah paling tampan. Tidak pernah dibully. Karena yang mau ngebully juga malu anjing ganteng. ada cibir. Kalau yang ngebully nggak ada. Fadila Malah gimana sih? Dia mah Kok sih apal banget ganteng sih? Ya kan orang Apal banget cowok-cowok ganteng. Ya buat aturan. Dia kan ibarat Tommy Hill waktu dia. Jadi sih ya gitu, mulai ganteng gimana sekolah gitu. Pencari suaka. Benar sih. Benar. Itu lebih aman gitu. Berarti strateginya bagus ini dari dulu nih. Jadi ketika orang dibilang tampan itu karena pancaran dari Fadilah. Pacaran di teman-teman yang Teman lebih teman yang tampan. Tapi orang Fadila kan selama tiga setampan itu ya. Tampan. Mau bagi selama 3 Bogi kan tahun pindah. orang di SMP kan tidak pernah merasakan Jangan sebut-sebut lagi. tidak pernah gitu. Tapi pas SMA orang saya 3 tahun dibully aja. karena Aku bawa terasa itu mah lebih ke itu Pertemanan. kenyangan. karena orang Sayang. paling kocak, paling lucu pada saat itu. Enggak, Iya. karena dia kehilangan power sebagai pramuka. Jadi saat itu Tapi dia kan bully. sebenarnya kalau misalnya dalam level kedekatan tertentu kalau udah dekat banget Pasti bully. ketika keluar verbal abuse kan malah tambah Jatuhnya bukan bullying, ya itu mah malah jadi keakraban keakraban aja. aja. Ya, maksudnya kan jadi standar ganda gitu. standar ganda. Saya dari SMP, SMK itu kan tidak pernah merasa ganteng dan emang tidak ganteng ya. Mengakui bahwa orang goreng lah gitu. Akhirnya tidak pernah terjadi lagi bullying. Saat mulai beranjak ke SMA, SMK, Maksudnya dulu pas SMK badan udah kayak gitu. tinggi tapi kurus.
Tapi kan karena pelajarannya waktu SMP, karena waktu SMP saya pernah dibully dan dipalakin terus, akhirnya gimana caranya nih berubah? Akhirnya mulailah dari SMP kelas 3 itu udah ngejajal bela diri akhirnya. Sekarang ngerasa bahwa saya nggak punya teman gitu ya, orang tua jauh, bahwa orang udah bisa mempertahankan diri sendiri, minimal harus bisa berantem sendiri. Akhirnya SMP, SMK nyobain semua bela diri lah akhirnya. Yang paling pas apa Zumba? Yang paling pas itu saya kegel. Itu bela diri juga. Bener, tapi itu pertahanan terakhir kan. Last defense. Last defense itu. Menguatkan otot selangkang. Itu latihannya bisa sambil ke sekolah juga kan? Bisa sampai Cipit tahan. Nah, kayak tadi kan Kak, semakin akrab kita dengan teman atau lingkungan pasti kan terjadi abuse gitu ya. Iya. Pasti verbal abuse. Nah, itu yang nggak terjadi sama misalnya kita kerjaan di kampus gitu. Kan masing-masing teman gitu ya, kolega-kolega kan paling kalau nggak manggil Pak, Om gitu, teman Iya. gitu. Makanya nggak akan akrab. Nggak bisa gitu. Ler kan gawe kan ya, nggak bisa. Ya, maksudnya kayak kalau sekarang ketika kan maksudnya kalau udah deket dulu mah kan ngomong tuh bisa seenaknya gitu ya. Iya. Dek di papa itu akin ini ngaran. Terus Organ anatomi tubuh. kebodohan diungkit-ungkit itu kan biasa gitu. Binatang semua. Nah, cuman akhirnya kan sedekat-dekatnya anak-anak sekarang itu mungkin gitu ya, Dia masih punya di privasi, lingkungan orang gitu ya, di lingkungan yang ada sekarang itu nggak bisa kayak gitu gitu. Karena kalau muncul sesuatu yang dia nggak nerima, efeknya itu gitu bisa Berlanjut, bisa baku hantam, bisa apa gitu. Baku hantam kalau nggak dipendam lalu menjadi mental health issue gitu. Iya. Bahasa Bala mah belikan. Belikan. Oh iya, tapi saya jadi ingat kasus bullying di Indonesia yang terjadi adalah banyaknya korban yang akhirnya stres, depresi sampai mati, bunuh diri. Tapi beda kalau misalkan baca-baca berita di US, Amerika. Oh, dia balas Korban nembak bullying kan? itu biasanya malah jadi jauh lebih brutal. Jadi psikopat. Jadi psikopat. Iya, Banyak itu juga kan- kasus penembakan di sekolah itu gara-gara kasus bullying kan. Iya, itu mental health disorder juga. Tapi kan di tetangga di Jakarta ada tuh yang anaknya kena kayak gitu SMA. Ini sih menurut orangnya nggak pernah terjadi gitu di sekolah orang gitu. Itu dia sampai di sekap di Mandi. lemari dipaku gitu. Oh, itu berlebihan sih. Sampai stres banget, maksudnya sekarang tuh sampai udah kayak gitu ya masalahnya ya. Yang kalau dulu mah kan anjir paling dikunciin di kamar mandi gitu. Iya. Nggak sampai yang di lemari sampai Iya. masalah di lemari dia sampai ini nggak bisa nafas sampai ada ke situnya, makanya dia stres kan satu. Terus kelas 3 SMA tuh dia masuk paket B, paket C kan. Nah sekarang tuh baru normal, udah baru mau dia tuh kuliah gitu. Tapi Sebelumnya biasanya udah ada traumanya juga ya, itu nempel. mendekap Nggak aja di sampai- rumah dulu mah, nggak nggak sampai sembuh total. benar nggak bisa keluar gitu. Tapi ini nih, tadi juga kan orang baru lagi kerja tadi sambil Dibully. kalau posisi Aina kan orang pembuli ya Bully sama HRD. Bully mahasiswa. lagi kerja tuh ada salah satu kolega Gen Z, terus ya sedang menceritakan masalahnya terus akhirnya dia minta pendapat lah, apa penting nggak ya kalau misalnya ke psikolog atau dengan kondisi yang sedang dialami, ya Anda juga pasti tahu hasilnya. Nah itu tuh sementara kan orang tuh merasa geli, bukan geli sih tapi kayak aneh, sebenarnya lebih aneh kok. Sementara kan karena istri orang psikolog gitu, waktu itu dia cerita waktu zaman dia kuliah tuh dosennya sempat bilang 10 tahun lagi, berarti kan sekitaran tahun ini itu profesi psikolog tuh bakal laku, kata mereka tuh gitu. Dan ya beberapa waktu yang lalu si istri satu cerita juga, ya benar sekarang tuh laku banget nih psikolog gitu, banyak yang apa-apa ke psikolog, apa-apa ke psikolog.
si anak ini juga kan gitu, si rekan ini. Tapi kan orang merasa aneh gitu ya, karena kenapa sih hal begitu aja harus ke psikolog. meskipun bukan berusaha meremehkan apa yang dia rasakan ya, Iya. tapi mun dari sudut pandang orang kan gelut lah gitu. Cuman yang nggak tahu. Nah ini kalau menurut pendapat temen-temen sebenarnya kayak Gen Z sekarang atau Gen X kita X ya? Kita Y. Atau ya, X atau Z yang sekarang yang masih bisa mengalami pembulian gitu sebenarnya masih penting nggak, atau penting nggak sekarang ke psikolog gitu? Masih penting atau enggak buat anak-anak atau Iya, buat kita? buat anak-anak. Oh, buat Kalau kita mah sudah terlanjur hancur gitu. Saya pernah kepikiran untuk datang ke psikolog, tapi akhirnya duitnya dipakai beli rokok aja sama kopi lah gitu. Itu mah kan karena ini ya, karena apa? Udah kerja. Nah, Cuma kalau yang gimana sekolah, gimana sih ya ngatasinnya, akhirnya ngatasin. Menurut orang sih telatnya. Itu yang pandangan orang ya. Ini buat Karena- mereka kan ya, buat Gen buat mereka Z buat ya. mereka. Ya, karena yang sebaiknya tuh yang ke psikolog tuh yang ini apa? Mungkin bukan Gen Z tapi Gen Alpha gitu. Kenapa mau budaknya tuh? Iya kan justru dia udah membangun mentalnya Mental. supaya Oh. kuat. Jadi ketika dia remaja tuh nanti dia nggak akan semudah itu untuk kena stres, kena depresi, Iya, kena gen apa kan aing keur didiku gen Anak orang. kita ya. iya. Makanya bully we di imah. Jadi mentalnya dikuatin gitu. Iya kan Gen Z ih kumaha ya? Dia ke Gen Z. Oh, Gen Z, Gen Z. Gen Z itu sebenarnya kalau udah di posisi Gen Z sekarang dan dengan umur sekarang, Berlanjut kayaknya gitu. dia lebih perlu ke psikiater daripada ke psikolog. oh, Menurut orang mah. Udah butuh obat gitu. Iya, karena nggak kagok gering. Iya sih. Jadi bukan dikuat, udah nggak bisa dikuatin lagi. Ini mana lagi gering. Benar. Yang diserang saya gen saya. Ya itu kan saran orang. Saran orang kalau misalnya pilih ya perlu nggak ke psikolog? Tidak perlu menurut orang, karena lebih baik ke psikiater. kan yang survei itu yang sekarang tuh paling banyak menderita anxiety, apa sih? Anxiety ya. Anxiety disorder. Kecemasan berlebihan gitu ya. Itu menurut gua Anxiety disorder. apa ya maksudnya? Nah, itu sebenarnya itu mah orang mah mau ninggalinya kan adi urang berarti. Anu paling Oh penting. si Gina. Ya, itu kan berarti Gen Z. Gen Z. kan? Ya. Nah, Adanya jauh umur. beda Baru 19 tahun. 19 tahun. Nah, seumur sama adik saya gitu. Jadi maksudnya gini, posisinya kayaknya untuk anak-anak Gen Z itu dia tuh kurang ada orang yang menyobat mah nggak bisa apa ya keluar Iya, ngobrol gitu sampai deep gitu sampai deep talk gitu lah Masih curhat lah ngabang berangkat. ngabang-berangkeun gitu karena ya mun di kondisi orang lanjut-lanjutnya kabeh udah berkeluarga tuh udah keluar rumah semua gitu dia sama ibu doang gitu sedangkan sama ibu kan jauh pisan gap umurnya gitu ya Ya. ya dia cerita teh kasaha teh kayak ya, kurang gitu lah maksudnya teh kalau ke ibu pasti selalu di salahkeun wae lah istilahnya mah kan anak-anak mah gini salah sholat atau apa gitu jadi tidak menemukan solusi itu beda kalau ngobrol dengan temen yang mau didengerin apa Seumuran lah gitu. Sedangkan temennya juga mengalami hal yang sama. iya kayaknya begitu gitu nah kalaupun ditanyain perlu nggak ke psikolog gitu ya ya sebenarnya mah sebelum nyari psikolog nyari dulu teman berbagi Nyari bestie dulu. Ya kalau kasus di keluarga orang ya. Lanjut ya sampai closing. Mabur. Sama lo katanya. Kalau keluarga orang kan ada orang juga ini juga ya baru kerja juga gitu ya baru ya jauh juga umurnya. Nah untungnya di keluarga tuh sama sepupu tuh deket. Jadi kan sepupu banyak tuh yang cewek-cewek yang seumuran dan yang kakak-kakaknya juga gitu. Nah itu mungkin adik orang teh kebantu sama itu gitu. Mereka tuh saling cerita, ada grupnya segala macam, hangout bareng gitu kalau Sabtu Minggu. Kadang kesini kan apa sama ya orang masih Keep in touch terus. gitu masih bersahabat lah sama sepupu-sepupu masih jalan bareng kan ada juga yang ya udah sama sepupu mah enggak saya gitu enggak cerita
ngobrol, nggak ngumpul cuman waktu-waktu lebaran gitu. Oh iya, Mungkin yang kayak gitu. mungkin gitu juga sih. Orang kan lumayan banyak bergaul dengan Gen Z ya. Dan mereka teh kayaknya tanya di circle orangnya kan hampir semuanya teh terlalu tension buat curhat, buat cerita masalahnya dia teh. Jadi lebih baik ngenyek atau kalau ketemu ngobrol yang receh-receh gitu. Dia tuh nggak ada Yang terlihat baik-baik saja gitu. nggak pernah ada ya, hampir nggak pernah ada lah yang cerita masalah hidupnya gitu. Curhat lah gitu. Zaman dulu mah curhat teh orang teh curhat lah gitu. Iya. Iya. Ya kan? Hal yang lumrah lah. Sekarang teh kayaknya hal itu teh nggak ada. Yang nggak tahu mama dede masih ada nggak? Apa yang boleh curhat itu hanya circle-nya anak senja gitu. Nah, itu mah kalau anak senja mah mana boleh curhat gitu. Iya Anak sih. ini mah nggak boleh. Kayaknya tuh apalagi cowok ya. Cowok tuh kayaknya pantang banget buat curhat. Padahal kan ya daripada mana bunuh diri gitu mendingan curhat lah. Tapi orang kan di ya, circle kita SMA, orang salah satu yang bukan sering curhat gitu. Tapi ya cuman kan di rumah si abang tuh kan gigitaran ku menjadi badut lah gitu. Tapi perasaan orang teh ya kan ngadengekeun lah siapa yang curhat gitu kan. Cuman dengerin atau baca di apa namanya itu? Diari. Buku walut apa tuh? Nah, buku walut baca gitu. Tapi kan ada perasaan bahwa Mewakili. bukan, you are not alone gitu. Oh. Orang teh sorangan, aya teman-teman yang lain gitu. Ya termasuk juga waktu kuliah kan di kampus dulu di kosan gitu. Nggak banyak curhat, tapi karena dengerin ada sosok teman-teman yang juga curhat. Ya itu ada keluarga lah di situ. Ya walaupun nggak curhat tapi ya di circle-nya ada yang curhat. Iya. Ini mah satu circle tuh nggak ada yang saling mau curhat gitu. Oh, cara bergaulnya begitu ya Cara mereka. Ya masing-masing punya itu sendiri lah, punya Jadi ya maksudnya memang perlu ada rilis gitu. rilis Ada sendiri. pelepasan yang ya beban. Palingnya kan cerita juga mereka tuh niatnya buat Rilis. ya rilis aja. Mungkin karena ini juga kali ya. Sekarang tuh kan kayak sesuatunya tuh harus ibaratnya formal gitu ya. Kalau misalnya gua mau ngungkapin ini ada forumnya ini gitu. Sekarang kan udah kayak gitu-gitu kan ya. Ada kompartmenship Ada- lah, ada pembagian tempat-tempatnya apa-apa gitu. kalau sekarang. Sekarang mungkin anak-anak sekarang tuh ada karena dia menjaga banget privasi mereka kan sebenarnya. Kalau yang sekarang tuh ya mungkin di situ juga kenapa saling teman-temanan tapi nggak curhat gitu. Mungkin karena gue punya privasi gitu. Dan Oke, jadi bukan jeleknya sih gitu kenanya gitu. Jadi malah stres sendiri. Jadi gitu nih yang dengar nih mungkin bukan solusi ya tapi jadi alternatif lah. Ya. Bisa jadi alternatif buat ya apa sih bully itu apa penyebabnya apa terus mungkin imbasnya nanti jadi apa gitu. Rilisnya bagaimana? Rilisnya gimana? Itu kan yang kita jalanin selama dari dulu ya sampai sekarang lah. Mudah-mudahan juga bisa dipakai juga. Ya sama mudah-mudahan teman-teman yang bisa lain. mudah-mudahan ngebantu lah. Kalau nggak ngebantu ya juga ya udah sih gitu. Oke. Oke, waktunya udah habis. Dan si Pauki sudah. Oke, sudah beres belum? Ya udahlah. Oke. Closing kan nih? Ya udah. Oke, udah. Terima kasih udah pada ngedengerin nih. Jangan lupa di-share, di-komen, di-apain aja. Subscribe. Dan dengerin terus podcast-podcast kita yang lain. Masih di channel ini di apa? Di obrolan. Dadah semuanya. Jadi bullying itu